Suci, Pak Anies. Untuk tadi dari Prof. Syarif terkait dengan bagaimana Big Bang Reform itu yang akan dilakukan oleh Pak Anies dan juga langkah penguatan lembaga riset selain insentif dan desentralisasi seperti apa? Ya, terima kasih Prof. Syarif. Ini tulisan-tulisannya menjadi bacaan kita zaman desentralisasi dulu belajar kita, Prof. Syarif. Kami masih belajar desentralisasi, udah bacanya the guru ini desentralisasi. Terima kasih Prof. Terkait dengan BRIN, saya ingin menyampaikan disinilah peran metode ilmiah, ilmu pengetahuan, dan ahli. Kenapa? Pemimpin politik merumuskan tujuannya. Kami ingin agar kegiatan riset di Indonesia itu tumbuh, berkembang, bermanfaat, dan menjangkau semua. Model organisasi apa yang paling optimal untuk melakukan itu? Nah, ini ada organizational behavior, ada organizational theory, ada banyak sekali pengelolaan institusi yang di situ menjadi contoh. Dan nanti kita punya komparatif referensi dari berbagai negara. Nah ini Pak yang menurut hemat kami Prof. Syarif, sebenarnya pemimpin politik membuat pertanyaan itu, lalu expert memberikan alternatif format organisasinya. Tapi yang sering terjadi, pemimpin politik bilang, saya mau ini, tolong carikan justifikasinya gitu. Itu yang sering terjadi. Saya mau kebijakan A, tolong dibuatkan justifikasinya. Nah, sebenarnya pemimpin politik menentukan objektif atau tujuan apa yang mau diraih. Lalu para pakar memberikan opsi-opsi mana yang paling bisa di-exercise. Dari situ ditentukan apa yang paling tepat. Jadi menyangkut soal ini adalah sebuah produk undang-undang sekarang. Produk undang-undang ini bukan sekedar saya berpandangan bila ada aspirasi objektif di mana struktur mengganggu delivery, struktur mengganggu pencapaian, maka harus dilakukan penyesuaian struktur. Tapi bukan penyesuaian itu karena aspirasi saja, itu harus mendasarkan kepada evidence. Jadi begitu Pak Syarif. Saya berpandangan yang sudah apapun ini kebijakan. Saya sering ditanya, Pak kebijakan ini diteruskan apa tidak? Kebijakan ini diteruskan apa tidak? Bukan selera saya soal diteruskan apa tidak. Kami inginnya rumuskan objektifnya, metodenya dibahas. Nah, jadi tapi saya sampaikan, menurut hemat kami harus selalu terbuka melakukan perubahan apabila di dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jangan sampai kita sudah terlanjur khawatir kehilangan wibawa dipaksakan untuk jalan terus. Nah kalau begitu malah justru kehilangan wibawa. Di depan siapa? Di depan sejarawan di masa depan Pak. Gitu. Jadi gitu kira-kira. Kemudian yang kedua, penguatan lembaga riset. Kami memandang kekuatan lembaga riset itu pada perisetnya. Jadi pengembangan kapasitas, kita harus invest lebih banyak untuk pertukaran peneliti. Harus invest lebih banyak untuk pendidikan bagi anak-anak muda yang mau menjadi peneliti. Dan kita harus buka semua bidang, jangan hanya diarahkan kepada sifatnya aplikasi atau terapan. Tapi juga di bidang ilmu yang sifatnya lebih dasar, lebih murni. Nah, investasi di situ menurut saya itu salah satu penguatan yang paling dasar. Karena kekuatannya bukan pada bangunannya, bukan pada organisasinya, bukan pada anggarannya, tapi pada penelitinya. Lalu kami memandang perlu ada kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian kelas dunia yang intensif. Sehingga kita terus-menerus dirangsang untuk bisa setara dengan lembaga-lembaga penelitian dunia lainnya. Kalau tidak, kita akan repot. Dirumuskannya begini Pak, peneliti Indonesia harus bisa tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona. BRIN adalah undang-undang.
maka tugas pemerintah adalah melaksanakan. Kalaulah kemudian secara kelembagaan ada problem, maka problem itu mesti diselesaikan. Karena ini undang-undang, kita tidak boleh melanggar itu. Yang berikutnya adalah bagaimana regulasi tentang periset. Saya akan kaitkan dengan pertanyaan Prof. Eni tadi. Saya belum banyak melihat penugasan kepada para periset, perguruan tinggi, institusi, atau company. Saya belum banyak melihat. Kita mau bicara apa? Hari ini kita bicara daulat pangan contohnya. Tapi kita ribut terhadap satu data, pertanian. Sehingga karena satu data itu tidak pernah lahir, yang terjadi adalah berapa sebenarnya produktivitas kita, berapa cadangan kita, berapa kebutuhan kita. Sehingga pada akhirnya orang berdebat panjang, impor atau tidak impor. Pertanyaannya, kenapa tidak ada yang menugaskan itu? Kenapa ketika perpresnya sudah ada, satu data Indonesianya nggak jadi-jadi? Maka kemudian problem data kita selalu berdebat panjang. Kalau saya boleh spill, Bung Denny dari BPI di Banten punya problem di sana. Ada dari BRIN Pusat, ada satu perusahaan terkait yang di sana mesti selesai cepat. Ya saya panggil aja. Kalau ini mesti diselesaikan, kira-kira menurut Anda, satu, bagaimana caranya? Dua, berapa lama waktunya? Tiga, kebutuhan apa yang Anda perlukan? A, B, C, D. Yakin, berani, bisa tanda tangan di sini. Kamu saya kasih perintah khusus untuk menyelesaikan ini. Terbayangkan, Bung? Kalau kemudian seluruh sektor tadi, saya kaitkan dengan Bu Eni yang banyak sekali, maka begitu banyaknya tugas yang bisa kita berikan kepada para periset. Tentu periset tidak stand alone. Dia butuh kolaborasi, dia butuh difasilitasi, dia butuh target untuk mereka bisa menyelesaikan. Saya membayangkan, kalau satu data Indonesia tidak selesai, saya panggil sajalah para ahlinya, saya minta Anda datang di depan saya, silakan angkat tangan siapa yang bisa menyelesaikan persoalan dalam waktu 2 bulan. Kalau Anda selesai, saya kasih insentif kenaikan pangkat istimewa. Kalau Anda tidak selesai, Anda mundur. Tos. Ya atau tidak. Hitam atau putih. Jangan jadi abu-abu. Saya sedih kalau kita melihat kemudian contoh UMKM yang gedenya minta ampun, Prof. Siapa yang mendampingi mereka? Kalaulah ada sistem pendampingan, pembiayaan, pelatihan yang sudah settle, maaf kalau perlu nyontoh kita. Itu loh negara lain, Pak. Saya pernah ada di sana, saya pernah mengerjakan, saya pernah menjadi bagian. Oke, kamu ke sini, kamu jalan. Saya spill sedikit lagi, biar Anda mulai terangsang. Kalau Anda sukses, Anda bisa mengelola dengan baik, dari hasil pantauan dan evaluasinya bagus, rasanya Anda perlu memimpin lembaga ini. Ya dong. Maka political appointee yang ada bisa diberikan. Menurut saya itu akan menjadi insentif. Mereka yang pinter, mereka yang mau, mereka punya kapasitas, mereka akan bersaing. Bukan menunggu dekat-dekatan.